Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada video kali ini dibuat guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Tadribul Amali dengan dosen pengampu Pak Abdurrahman MAG. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan memaparkan tentang ayat Quran Surah Ali Imran ayat 92, di mana sebagaimana kita ketahui bahwasannya Surah Ali Imran ini merupakan surah ketiga di dalam Al-Quran dan memiliki 200 ayat, termasuk ia tergolong ke dalam kategori Madaniyah. Baik, langsung saja kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Artinya, dalam tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwasanya lan tanalul birra, kamu tidak akan memperoleh kebaikan. Di sini dikatakan sebagai kebaikan yang sempurna, artinya lan tanalul birra, kamu tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna, yaitu balasan berupa surga, hatta tunfiku, sehingga kamu menginfakkan atau menafkahkan atau mengeluarkan harta mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu cintai, yaitu harta yang kamu miliki, harta yang terbaik, harta yang paling bagus, dan harta yang kamu miliki yang kamu infakkan dengan cara yang baik pula. Wa ma tunfiku, dan apapun yang kamu infakkan, segala apapun bentuk harta yang kamu keluarkan, harta apa yang kamu miliki yang baik-baik di sisi Allah, min syai'in, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang telah kita kerjakan, tentang harta yang kita keluarkan, harta yang kita sedekahkan. Allah sungguh mengetahui apa niat kita dalam melakukan kebaikan tersebut, apakah semata-mata karena Allah atau mengharapkan selain daripadanya, karena seperti yang kita katakan tadi bahwa Allah Maha mengetahui. Allah akan memberikan ganjaran terbaik kepada kita sesuai dengan amal perbuatan kita, sesuai dengan niat kita melakukan suatu amal perbuatan. Dalam ayat ini dikatakan bahwasanya Allah menegaskan kepada kita bahwasanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya Allah menegaskan bahwasanya bukti tanda kekuasaan, tanda ketakwaan, tanda kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta yang paling kita cintai. Karena kenapa? Karena ketika kita mencintai Allah, Allah hendak membuktikan ketakwaan kita dengan menguji kita, menyuruh kita untuk memberikan harta yang sebenarnya kita paling cintai kepada orang lain. Artinya di sini Allah hendak menguji kerelaan kita, keridhaan kita terhadap hal tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memfirmankan ayat ini memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada para sahabat, sebagaimana ketika Rasulullah membaca ayat ini kepada para sahabatnya, banyak dari golongan sahabat yang berlomba-lomba mengamalkan ayat ini, baik dari golongan Ansar maupun golongan Muhajirin. Salah satunya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan Ansar yang bernama Abu Talhah, di mana beliau merupakan orang yang terkenal kaya di kota Madinah. Yang tatkala beliau mendengar ayat ini, beliau langsung mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mendengar ayat ini, ayat yang tadi yang mengatakan bahwasanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Artinya, wahai Rasulullah, sungguh aku tadi telah mendengar ayat ini, hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Baihura ini, dan sekarang Baihura ini aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikan yang sempurna di sisi Allah. Jadi beliau ketika mendengar ayat ini langsung mengatakan menyerahkan harta beliau yang paling beliau cintai, yaitu kebun Baihura, kebun kurma yang sangat beliau cintai, kepada orang miskin,
Karena ketika itu Rasulullah kemudian bersabda kepada Abu Talhah, "Ya Abu Talhah, sedekahkanlah hartamu ini, berikanlah kepada kaum kerabatmu, berikanlah kepada orang-orang terdekatmu, anak-anak pamanmu." Dan Abu Talhah mengatakan, "Iya Rasulullah, aku akan mengerjakannya." Kemudian Abu Talhah langsung memberikan kebunnya tersebut, dibagi-bagikan kepada kaum kerabatnya dan anak-anak paman beliau. Kemudian dari sahabat lain dari kaum muhajirin juga banyak yang mengamalkan, terutama salah satunya adalah Sayyidina Umar, di mana beliau ketika mendengar ayat ini, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku juga mendengar ayat ini dan aku hendak mengeluarkan harta, aku hendak menginfakkan harta yang paling aku cintai, yaitu harta ganimah yang paling aku cintai dan aku dapatkan dari perang Khaybar berupa kebun." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasil atau buahnya. Kemudian dari sahabat Ibnu Umar juga melakukan hal tersebut, mengamalkan ayat ini dengan mengatakan bahwasanya, "Ya Rasulullah, tiadalah yang paling aku cintai daripada hartaku kecuali seorang budak dari bangsa Romawi, budak perempuan dari bangsa Romawi yang hendak aku merdekakan, dan sekiranya ketika ia telah merdeka maka aku akan menikahinya sebagai wanita merdeka." Di sini menegaskan bahwasanya ketika kasus tadi, bahwasanya ketika kita ingin hendak membuktikan cinta kita kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada kita untuk menyedekahkan harta yang kita miliki, harta yang paling baik di sisi kita, merupakan bentuk kerelaan dan keikhlasan kita dalam mengamalkan ayat ini sebagaimana firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Jadi artinya apa? Bahwasanya Allah hendak menegaskan kepada kita bahwasanya tatkala ketika kita mencintai Allah, kita diuji oleh Allah cintanya, maka Allah menguji kita dengan memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta, maka kita keluarkan dari yang paling baik daripada apa yang kita miliki, karena ganjaran yang akan Allah berikan adalah yang paling baik, sebagaimana dikatakan bahwa kita akan mendapatkan kebaikan yang sempurna berupa surga apabila kita mengeluarkan harta yang paling kita cintai, harta yang terbaik dari kita. Hal itu membuktikan bahwa tanda sempurnanya iman seseorang, cintanya terhadap Tuhannya ialah cinta terhadap Tuhannya, cinta terhadap sesamanya, sehingga ia mau menafkahkan harta yang paling dicintai, paling baik yang ia miliki untuk membantu saudaranya dengan niat yang ikhlas, tulus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap pujian dan kehormatan dari manusia. Karena apa? Karena segala apa yang telah kita lakukan, kita perbuat, semata-mata harus kita niatkan untuk mencari keridaan Allah, karena segala apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Ganjaran yang akan Allah itu lebih baik daripada pujian dan kehormatan yang diberikan manusia yang sifatnya fana dan mudah lenyap. Dan Allah juga berfirman bahwasanya apapun yang akan diberikan sebagai ganjaran oleh Allah itu lebih baik, yang dimana Dia mengatakan bahwasanya wama indallahi khair, dan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan harta tersebut, kita berkeyakinan bahwasanya ketika kita mengeluarkan harta yang baik dari sisi kita, bahwasanya itulah bentuk cinta kita kepada Allah, bentuk kecintaan kita, bentuk ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana kita hendak membuktikan cinta, maka bahwasanya kita harus mengeluarkan atau memberikan apa-apa yang ada di sisi kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mencintai seseorang, misalnya kita mencintai keluarga, teman, sahabat, pasti kita hendak memberikan yang terbaik kepada mereka. Karena kita mencintai mereka, kita akan berusaha memberikan yang terbaik karena kita cinta kepada mereka. Lantas bagaimana dengan Allah? Kita mencintai Allah, maka kita harus membuktikannya dengan melakukan apa yang diperintahkannya, itu memberikan yang terbaik. Kita melakukan yang terbaik sebagaimana sesuai dengan firman-Nya. Jadi kita sebagai seorang hamba, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan, untuk bersedekah, menginfakkan harta yang kita miliki, maka bahwasanya itu merupakan bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji ketakwaan dan kecintaan kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.